Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang kami cari, yakni dengan judul A Machine Learning Approach to Consumer Behavior in Supermarket Analytics. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Algaina Navia, dengan NIM belakang 103. Lalu ada partner saya. Saya Viva Zahra dengan NIM akhir 018. Oke, baik selanjutnya untuk yang pertama mungkin kita bisa membahas mengenai latar belakang papernya terlebih dahulu. Jadi pada penelitian ini itu membahas pemanfaatan big data untuk menganalisis bagaimana sih perilaku konsumen di supermarket melalui data transaksi, program loyalitas, dan platform online digunakan untuk mengungkapkan pola belanja yang berdampak pada kebijakan ekonomi. Nah, dengan karakteristik seperti volume, velocity, variety, and value, big data ini bisa memungkinkan bagaimana sih analisis mendalam terhadap namanya keputusan pembelian konsumen. Nah, melalui teknik ini seperti machine learning, data mining, clustering, dan association rule mining, penelitian ini bisa menyoroti bagaimana sih supermarket tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola persediaan, menyesuaikan strategi pemasaran, serta untuk memprediksi tren pembelian di masa depan. Jadi secara keseluruhan, studi ini itu bisa menegaskan peran penting dari analitik big data dalam memahami perilaku konsumen secara komprehensif untuk yang mendukung strategi bisnis dan juga kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada dataset di mana dataset tersebut dapat diakses melalui link website di Kaggle di mana dataset tersebut bernama Supermarket Dataset for Predictive Marketing 2023 di mana linknya juga terdapat di dalam jurnal tersebut. Di dalam dataset ini menyediakan 2.019.501 catatan pembelian dari supermarket yang bernama Hunters yang nantinya dapat dirancang untuk dianalisis perilakunya konsumen dan juga pemasaran prediktif. Tentunya dataset ini memiliki total 12 atribut atau kolom untuk pemodelan machine learning, di mana satu atributnya yaitu reorder digunakan sebagai label atau target sehingga 11 atribut sisanya seperti user ID, product ID, order dough, order hour of day dan juga lainnya dapat dimanfaatkan sebagai fitur untuk memprediksi kemungkinan pelanggan memesan ulang. Baik, berikut adalah 12 kolom yang terdapat di dalam dataset yang tadi dijelaskan. Di sini terdapat order ID di mana menjelaskan mengenai nomor unik untuk mengidentifikasi pesanan. Selanjutnya ada user ID merupakan nomor unik untuk mengidentifikasi pengguna. Selanjutnya ada order number di mana ini merupakan urutan dari pesanan. Misalnya, pesanan kelima dari pengguna ini. Lalu selanjutnya ada order dough di mana dough sendiri merupakan singkatan dari day of week di mana hari dalam seminggu pesanan itu dibuat. Selanjutnya ada order hour of day, di mana jam saat pesanan itu dibuat. Selanjutnya ada day since prior order, merupakan hari pesanan sebelumnya atau biasa disebut sebagai riwayat pesanan. Ada product ID, ada add to chart order, di mana merupakan urutan produk yang ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya ada di order, di mana itu merupakan eh, apakah pesanan itu ulang itu terjadi, di mana satu menunjukkan jika iya dan nol jika tidak. Lalu selanjutnya ada departemen ID yang merupakan nomor unik yang dialokasikan untuk setiap departemen. Jadi nanti setiap departemennya dapat berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada departemen yang merupakan nama dari departemen tersebut dan juga yang terakhir adalah product name atau nama produk. Baik, selanjutnya ya ini workflow. Jadi gimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama itu ada dataset, di mana dataset ini berupa pengumpulan data mentah dari Kaggle yang kami dapatkan. Lalu yang kedua ada data cleaning, di mana nanti proses ini tuh melakukan pembersihan data untuk menghapus ya namanya nilai kosong, lalu ada duplikat data atau data yang tidak relevan, agar nantinya tuh hasil analisis jauh lebih akurat. Lalu yang ketiga ya ini exploratory data analysis, di mana pada tahap ini itu akan dilakukan analisis awal untuk memahami pola, distribusi, dan juga karakteristik data melalui visualisasi dan juga statistik deskriptif. Lalu yang keempat ada machine learning models, di mana
di sini kami menerapkan algoritma machine learning untuk menemukan yang namanya pola, melakukan klasifikasi, prediksi maupun nanti ada segmentasi data. Lalu yang kelima ada evaluation di mana pada tahap ini itu melakukan pengujian dan penilaian terhadap performa model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall dan juga error rate. Dan yang terakhir ada insight di mana ini merupakan tahap akhir yang digunakan untuk melihat hasil analisis yang diinterpretasikan menjadi wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis. Lanjut. Baik, nah, jadi di sini merupakan sintak untuk dari dataset tersebut. Di sini yang pertama dilakukan adalah dengan mengimpor dataset dan juga loading data, di mana untuk datasetnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dataset predictive marketing 2023. Lalu selanjutnya setelah mengimpor dataset dan juga loading data, di sini juga melakukan cek missing value. Di sini terdapat informasi bahwa terdapat missing value yaitu pada kolom Desins for prior order, di mana di situ terdapat missing value-nya. Baik, selanjutnya di sini untuk missing value itu kami tidak menghapus, tapi kami menggantikan dengan -1. Lalu selanjutnya di sini kami mengganti tipe data menjadi integer, di mana yang kami ubah itu ada pada variabel days since prior order. Lanjut. Baik, untuk langkah pertama di sini kami mengecek outliers menggunakan box plot dan di sini terlihat belum ada yang outlier, jadi kami tidak melakukan penggantian terhadap outlier. Lanjut. Baik, lalu selangkah selanjutnya yaitu kami melihat pesanan yang ditempatkan dibagi ke dalam beberapa rentang, di mana rentangnya itu kelipatan 10 dari 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan dan lain-lainnya sampai ke 100. Baik, selanjutnya yakni kami ingin menentukan hari yang paling sering didatangi oleh konsumen untuk belanja. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kami menggunakan heat map. Jadi di sini ada beberapa warna yang menandakan banyaknya jumlah konsumen yang datang pada hari tersebut. Dan dilihat pada gambar bahwasanya paling banyak itu di hari Monday dan juga Sunday. Lanjut. Baik, selanjutnya selain menggunakan heat map, di sini juga kami menggunakan polar chart untuk melihat hari yang paling sering didatangi konsumen, sehingga dapat terlihat seberapa banyak itu terlihat di dalam polar chart. Yang paling banyak hari yang didatangi yaitu hari Sabtu, lalu selanjutnya diikuti oleh hari Minggu dan juga hari-hari lainnya. Baik, selanjutnya di sini untuk menentukan jam yang paling disukai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi tadi udah hari, kami lebih spesifik lagi ke jamnya. Di sini kami menggunakan bar chart di mana untuk jam-jamnya mulai dari jam 00 sampai jam 23. Di sini kami berdasarkan persentase jamnya. Betul. Lanjut. Baik, selanjutnya karena tadi antara jam dan juga hari dilakukan visualisasi secara berbeda, di sini kami menggunakan keduanya, mengcompare keduanya, yaitu antara hari dan juga jam yang paling sering konsumen belanja, di mana untuk yang sumbu Y-nya terdapat hari dalam seminggu, lalu untuk yang sumbu X-nya yaitu jam dalam sehari, di mana di sini dapat terlihat bahwa hari ke-0 atau hari Minggu di jam 14 merupakan hari dan jam di mana konsumen itu sering belanja. Dapat dilihat dari warna yang semakin gelap, maka akan semakin banyak konsumennya. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini untuk melihat kepadatan hari antara dua pesanan berurutan, yakni antara days that pace since previous order. Itu di sini kami menggunakan plot yaitu line chart di mana di sini kami berdasarkan density dan juga day passed. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu di sini kami melihat jarak hari di antara dua pesanan berurutan, di mana satu konsumen
memesan dua produk-produk di 2 hari yang secara berurutan. Di sini dapat dilihat eh, frekuensinya di mana dari hari ke nol atau hari yang pertama sampai hari ke 30 di dalam bulan tersebut, di mana dapat terlihat bahwa di tanggal-tanggal awal antara 5 sampai 10 itu terlihat bahwa eh, konsumen memesan pesanan secara berurutan. Baik, selanjutnya di sini untuk mengetahui seberapa banyak sih departemen tersebut melakukan pembelian produk, itu kami melakukan menggunakan bar plot di mana kami untuk jumlahnya itu menggunakan persentase dan di bagian sumbu Y ini terdapat nama-nama departemennya. Jadi kita dapat lihat dari hasilnya ternyata yang paling banyak untuk melakukan pembelian produk berdasarkan departemen itu ada di departemen produce. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini kami juga menganalisis produk apa saja yang banyak dibeli oleh konsumen. Di sini kami juga menggunakan bar chart untuk dapat menilainya secara lebih jelas, di mana di sini berdasarkan presentase dapat terlihat bahwa fresh fruit merupakan produk yang paling banyak dibeli. Lalu di selanjutnya diikuti oleh fresh vegetables dan juga lainnya, di mana urutannya ini dari yang paling banyak sampai ke yang sedikit. Baik, untuk selanjutnya yakni untuk menentukan 10 produk yang paling jarang dibeli. Di situ kami melakukan persentase juga untuk jumlahnya dengan menggunakan bar plot. Di sini kami untuk sumbu Y-nya itu memberikan informasi mengenai produk name-nya dan dapat dilihat di hasilnya tersebut berdasarkan yang paling terkecil hingga paling terbanyak yang jarang dibeli seperti itu. Contohnya mungkin seperti frozen juice dan yang paling banyak itu di first aid. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu di sini menganalisis produk yang paling sering dipesan. Di sini eh, tentu saja masih menggunakan percentage untuk melihatnya dengan bar chart di mana untuk produk name-nya di sini kami mengurutkan 15 produk yang paling sering dipesan ulang dari yang paling banyak hingga yang sedikit, di mana terlihat bahwa fresh fruit merupakan produk yang paling sering dipesan ulang. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan mengurutkan berdasarkan 10 produk yang paling jarang dipesan ulang. Nah, pada hal ini itu kami menggunakan bar plot di mana kami menggunakan persentase lagi untuk jumlahnya. Dan juga di bagian Y, sumbu Y, di situ ada produk-produk name. Dan didapatkan bahwasanya yang paling jarang dipesan ulang itu ada di spices seasoning. Dan yang paling sering dipesan ulang itu ada di paling bawah yaitu adalah hair care. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini juga melihat jumlah item yang dibeli dalam satu pesanan. Jadi, di dalam satu nota ada berapa saja sih item yang dibeli oleh konsumen. Nah, di sini kami juga menggunakan bar plot di mana di sini dapat melihat jumlahnya dan juga melihat frekuensinya. Dapat terlihat bahwa antara jumlah item 0 sampai 100 merupakan eh, yang paling banyak di antara jumlah item yang lain yang dibeli dalam satu kali pesanan. Baik, untuk selanjutnya yakni untuk mengetahui jumlah produk yang ditambahkan ke ranjang, yaitu menggunakan add to cart, di mana di sini kami menggunakan bar plot juga, lalu ada di sini ada frekuensi produk yang ditambahkan ke ranjang itu seberapa banyak dengan jumlahnya, quantity seperti itu. Mungkin bisa contohnya itu untuk frekuensi di atas 500.000 itu dengan quantity 0. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini kami melihat 10 himpunan item yang paling sering muncul secara bersamaan, di mana di sini kami mengurutkannya, misalnya fresh fruit itu sering muncul bersamaan dengan fresh vegetables. Selain item-item tersebut juga, di sini kami juga melihat untuk supportnya dan juga jumlahnya ada berapa. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ya ini kami mengurutkan 10 aturan dari asosiasi dengan nilai lift tertinggi. Nah, di sini ada urut-urutannya, lalu juga disupport dengan beberapa number, yaitu ada support, ada confidence, dan juga ada liftnya ini kita berdasarkan yang paling tinggi dan juga ada jumlahnya.
Lanjut. Baik, selanjutnya di sini kami melihat hubungan antara support dan confidence, aturan asosiasi. Di sini kami melihatnya berdasarkan scatter plot, di mana untuk yang sumbu X-nya itu menggunakan confidence, lalu untuk sumbu Y-nya itu menggunakan support. Tentunya dengan lift-nya itu, rentangnya itu yang paling gelap, itu yang paling banyak lift-nya. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini untuk evaluasi terhadap beberapa metode rekomendasi, yakni kami menggunakan ROC curve, di mana di sini untuk labelnya itu ada association rules, ada random items, ada popular items, dan juga item based CF4, di mana di sini kami bandingkan dengan FPR dan juga TPR. Lanjut. Baik, selanjutnya tentu saja seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa ini merupakan untuk clustering. Di sini kami juga menentukan jumlah cluster optimal di mana di sini dengan menggunakan elbow method untuk melihat cluster yang paling optimal di sini. Untuk clusternya dapat dilihat bahwa itu menggunakan line chart dari 1 sampai 10. Lalu di sini dapat terlihat bahwa klaster yang paling optimal yaitu di klaster kelima, yaitu dengan sisi kemiringan yang paling tajam. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk mengetahui departemen preference per cluster. Jadi ada 5 cluster tadi sudah ditentukan. Di sini menggunakan bar plot di mana berbagai departemen itu diklasterkan sebanyak 5 dan ditemukan bahwasanya hasilnya itu ternyata yang paling banyak ada di bagian pets, departemen pets. Lanjut. Baik, selanjutnya kami juga melihat hari dengan pesanan terbanyak per klaster seperti yang dijelaskan tadi bahwa klasternya di 5, maka di sini akan dibagi secara 5 klaster untuk hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday dengan percentage juga. Lalu di sini dapat terlihat bahwa Monday merupakan hari yang paling banyak, rata-rata yang paling banyak untuk setiap klasternya. Baik, jadi kesimpulannya di sini bahwa jurnal ini menerapkan pendekatan machine learning untuk menganalisis perilaku konsumen supermarket dengan memanfaatkan dataset Kaggle yang berisi lebih dari 2 juta catatan transaksi. Kami clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan di mana di dalam studi ini mengidentifikasi 5 klaster optimal yang berbeda dan juga kolaboratif filtering untuk membangun sistem rekomendasi produk seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu berikut adalah lampiran dari link artikel dan juga link dataset yang telah kami presentasikan baru saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.